Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ikhwafillah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sekarang kita sudah sampai kepada perjalanan bisnis perdagangan Rasulullah ke negeri Syam dengan harta Khadijah, kemudian pernikahan Rasulullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Namun sebelumnya di sini kita akan singgung sedikit tentang Harbul Fijar, perang Fijar atau perang melampaui batas Fijar. Kenapa perang ini terjadi dan apa peran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangan ini? Ini diceritakan bahwa waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berumur 14 tahun sampai 15 tahun. Sebabnya adalah ada namanya Ar-Rahal ibnu Utbah. Ar-Rahal ibnu Utbah ajara latimah lin-Nu'man ibnu al-Munzir. Jadi Rahal ini adalah dari Hawazin. Jadi peperangan ini antara Kinanah, yaitu kabilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kinanah bersama Quraisy, melawan namanya kabilah Hawazin. Kabilah Hawazin ini ada seseorang namanya, di dalam kabilah Hawazin ini ada namanya Ar-Rahal ibnu Utbah, Rahal bin Utbah. Dia membackup, ya, membacking bahasa kita sekarang itu, membackup Latimah, yaitu kafilah perdagangan dari Nu'man bin Munzir. Ya. Jadi ada di dekat kota Makkah itu ada sebuah pasar namanya Pasar Ukkaz, dan ini pasarnya orang Quraisy. Ya, pasarnya orang Arab sih, tapi kebanyakan orang Quraisy. Ya. Ada seseorang membawa barang impor, ya, perdagangan dari Yaman, yaitu Nu'man bin Munzir, membawa barang dagangannya ke Makkah, ke Pasar Ukkaz ini. Ini tidak disukai oleh orang-orang Quraisy dan Kinanah. Tetapi ada seorang di situ yang membackup-nya, namanya Rahal bin Utbah. Nah, Rahal bin Utbah ini membiarkan perdagangan ini, ya bahasa kita sekarang kontainer barang ini masuk ke Pasar Ukkaz. Ada namanya Al-Barrad bin Qais. Barrad bin Qais ini dari Quraisy, dari Kinanah, mengatakan, ya Rahal, wahai Rahal, kamu yang membackup barang-barang ini masuk, ya. Wa ala Kinanah, mengorbankan Kinanah, katanya. Iya, katanya, kata Rahal ini. Emang kenapa? Saya akan backup dia siapapun di hadapan saya, katanya. Jangankan Kinanah, katanya, semua orang di hadapan saya akan backup barang ini masuk. Jadi Rahal dari kabilah Hawazin ini merasa kuat. Dia backup masuk. Tapi Al-Barrad ini merasa tercoreng kehormatannya. Dia mencari kesempatan. Dia menunggu kesempatan kapan saat sepi, di mana hanya Rahal bin Utbah ini hanya sendiri di situ. Dapatlah dia kesempatan itu, sehingga Rahal bin Utbah ini dihabisi semuanya. Nah, Kinanah yang di Ukkaz ini mendapatkan kabar bahwa salah seorang anggotanya membunuh Rahal. Oh, ini bahaya ini, katanya. Kalau gitu kita segera keluar dari pasar ini, segera kembali ke Mekah. Ya, mereka bersiap-siap, ya, sebelum kabilah Hawazin ini tahu bahwa seorang anggotanya yang senior dibunuh oleh Barrad namanya. Jadi Kinanah ini segera keluar untuk kembali ke kota Makkah. Nah, di tengah perjalanan kota Makkah ini, ya, menuju kota Makkah ini, Banu Hawazin sudah tahu
wah, ini yang pelakunya adalah Quraisy, pelakunya adalah Kinanah, termasuk di dalamnya adalah Quraisy di situ. Kita harus hajar, berikan pelajaran, dikejar sampai dekat kota Makkah. Dan mereka sudah masuk di kota Makkah. Nah, terjadilah peperangan itu antara Hawazin dengan Kinanah. Terjadilah peperangan itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peran beliau di situ adalah bukan sebagai prajurit, tetapi masih peran beliau itu hanya memungut anak-anak panah yang tercecer, yang terlempar ke sana kemari untuk dikembalikan lagi kepada paman-paman beliau. Kasih Al-Harith, kasih ini semuanya. Ya, jadi kata beliau, kuntu anbalun nabl ala a'mami. Saya itu mengambil anak-anak panah yang berserakan itu untuk saya kembalikan ke paman saya. Ada yang menafsirkannya bahwa anbalun nabl ini maksudnya adalah saya mentamenkan paman-paman saya. Saya menjadi perisai untuk paman-paman saya agar tidak terkena dengan anak-anak panah itu. Terlepas mana maknanya, tapi beliau di sini perannya adalah bukan peran inti, ya, yaitu adalah hanya mengambil anak-anak panah yang tercecer berserakan di sana sini untuk diberikan kepada paman-paman beliau. Nah, perang ini terjadi beberapa hari, ya, terjadi beberapa hari, bahkan ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan. Itu peran Rasulullah tiap hari itu hanya seperti itu. Wa syahida Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ba'da ayyamihim. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut di hari-hari peperangan itu. Nah, peperangan ini dinamakan Harbul Fijar, ya, yaitu perang, ada yang mengartikannya melampaui batas. Kenapa? Karena perang ini terjadi di Ashhurul Hurum. Perang terjadi di bulan haram. Ya, bulan yang tidak diperbolehkan pertumpahan darah. Ada 4 bulan di bulan Hijriah itu tidak diperbolehkan pertumpahan darah. Nah, ini dilanggar oleh orang-orang tersebut, makanya peperangan ini dinamakan perang Fijar. Itu ikhwafillah, ya, mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sejak syabab beliau, dari sejak muda beliau sudah mengenal pertempuran-pertempuran kecil, ya, sebagai awalan, sebagai permulaan bagi beliau untuk latihan qiyadah, latihan kepemimpinan dalam memimpin pertempuran-pertempuran yang akan beliau hadapi nanti ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul. Itu khafillah, ya, mungkin yang perdagangan Rasulullah ke negeri Syam dengan harta Khadijah dan pernikahannya itu kita lanjutkan di episode berikutnya. Kita cukupkan episode ini sampai di sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.